warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe dan klik tanda lonceng untuk notifikasi jika ada video terbaru. Selamat pagi adik-adik. Nah, ketemu lagi di video kali ini kita akan membahas tentang mikroskop. Tapi sebelumnya kita simak dulu video ini. Pernahkah kalian melihat air dengan mata telanjang? Bakalan biasa saja, tapi ternyata sangat berbeda dengan menggunakan mikroskop. Pasti kalian berpikiran di dalam air tidak ada kehidupan, tapi setelah diamati menggunakan mikroskop, ternyata ada banyak organisme yang ada di dalam air. Seorang peneliti meneliti sebuah air yang terdapat rumput yang ada di dalamnya. Setelah beberapa hari, lalu ia meneteskan air tersebut dan melihatnya pada mikroskop, dan hasilnya di dalam air terdapat berbagai macam organisme seperti bakteri, archaea, alga, dan lainnya. Mereka semua tampak bergerak-gerak seperti serangga hidup. Kemudian, kalian sudah pernah lihat tidak nyamuk dalam jarak yang dekat? Nah, ini dia penampakan asli nyamuk ketika di bawah mikroskop. Ternyata bulu nyamuk di bagian kaki terlihat sangat tebal. Selain itu, terlihat kuku yang sangat tajam. Pada bagian kepala yang terdapat juga mulut runcing untuk menyedot darah kita. Nah, dari video singkat ini, kita dapat mengetahui bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, tempat hidupnya di mana-mana. Dan kita tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang, sehingga kita harus menggunakan alat bantu mikroskop untuk melihat benda-benda yang tidak kasat mata. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan mikroskop yang meliputi pengertian mikroskop, sejarah penemuan mikroskop, jenis-jenis mikroskop, bagian-bagian mikroskop, dan langkah-langkah menggunakan mikroskop. Nah, bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian mikroskop. Mikroskop didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Biasanya ini akan kita temukan di hampir seluruh laboratorium. Nah, fungsinya itu tadi, melihat benda-benda yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata atau mata telanjang. Nah, yang kedua yaitu sejarah penemuan mikroskop. Ketika berbicara tentang sejarah mikroskop, tentu kita akan bertemu dengan nama-nama asing di pendengaran kita seperti yaitu Sakaris, Janssen, and Hans. Sekitar tahun 1590-an, Sakaris, Janssen, dan ayahnya Hans membuat eksperimen dengan lensa cembung ini. Mereka menemukan mikroskop majemuk. Kemudian yang kedua yaitu Galileo Galilei yang menggambarkan prinsip-prinsip lensa, cahaya, dan menerapkan pada mikroskop dan teleskop. Ia juga menambahkan alat pemfokusan pada mikroskop dan menjelajahi langit dengan teleskopnya. Kemudian yang ketiga Antoni Pangliunghoek sekitar tahun 1632 sampai 1723, ia terkenal dan dipanggil dengan sebutan Father of Microscopy atau Bapak Mikroskop. Beliau mengamati bakteri, ragi, sel, darah, dan banyak binatang kecil yang ada pada setetes air. Dan yang keempat yaitu Robert Hooke, seorang berkebangsaan Inggris, juga merupakan orang yang berpengaruh besar dalam menciptakan desain-desain mikroskop yang tepat. Nah, kadang-kadang beliau juga disebut sebagai English Father of Microscope. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis mikroskop. Secara umum, mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Yang pertama yaitu mikroskop cahaya, merupakan mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk memperbesar ukuran objek untuk diamati. Ada dua jenis mikroskop cahaya, yaitu mikroskop monokular yang memiliki satu lensa okular dan mikroskop binokular yang memiliki dua lensa okular. Yang kedua yaitu mikroskop elektron. Jenis mikroskop ini bekerja menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek. Jika pada mikroskop cahaya pembesaran yang umum dilakukan adalah 100 kali, maka pada mikroskop elektron jumlah pembesaran bisa hingga 2 juta kali pembesaran. Nah, selanjutnya itu bagian-bagian mikroskop. Mikroskop memiliki banyak bagian-bagian. Nah, yang
pertama yaitu lensa okular. Merupakan lensa yang terletak pada bagian atas mikroskop, biasanya dekat dengan mata. Fungsinya untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Kemudian lensa objektif merupakan lensa yang terletak dengan menggunakan sampel yang akan diamati. Lalu revolver merupakan tuas penyangga untuk lensa objektif yang berfungsi untuk mempermudah settingan nilai pengamatan dari sebuah mikroskop. Lalu meja preparat merupakan bidang kecil pada mikroskop yang digunakan untuk meletakkan sampel yang akan diamati. Selanjutnya kaki penyangga yang merupakan fitur tambahan pada mikroskop yang berfungsi sebagai penyangga mikroskop jika diletakkan pada bidang yang tidak datar. Ada diafragma, salah satu komponen di mikroskop yang terletak pada bagian bawah meja preparat yang berfungsi menentukan jumlah cahaya masuk dan difokuskan ke sampel. Mikroskop juga memiliki lengan sebagai rangka atau frame mikroskop itu sendiri. Terdapat juga makrometer atau pemutar kasar dan mikrometer atau pemutar kecil yang tugasnya adalah untuk memfokuskan lensa pada objektif yang diamati baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Terdapat juga cermin yang digunakan untuk mengarahkan cahaya pada objek. Selanjutnya kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Lalu sendi inklinasi yang merupakan pengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Terdapat tabung mikroskop untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Dan yang terakhir yaitu pegangan sediaan atau penjepit objek yang berfungsi agar preparat kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Nah, demikianlah bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Selanjutnya pembahasan yaitu langkah-langkah menggunakan mikroskop. Pertama, ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Lalu putar revolver sehingga lensa objektif dengan pembesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Selanjutnya, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran pembesaran sedang. Cahaya tampak terang terbentuk bulat. Atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Selanjutnya, siapkan preparat yang akan diamati, kemudian letakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit. Terus, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara berikut. Pakai pemutar kasar secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Lanjutkan dengan pemutar halus untuk memperjelas bayangan objek. Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Selanjutnya, setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Nah, itu dia langkah-langkah menggunakan mikroskop dengan cara yang benar. Berikut cara memelihara mikroskop. Yang pertama, pastikan menempatkan mikroskop pada meja datar. Yang kedua, tempatkan mikroskop pada ruangan yang kering dan memiliki suhu ruangan, tidak lembab. Yang ketiga, matikan lampu mikroskop jika sudah tidak digunakan dan putus hubungan listrik. Keempat, tutup mikroskop dengan kain penutupnya. Yang kelima, yaitu selalu bersihkan mikroskop setelah Anda menggunakannya. Nah, berbicara tentang mikroskop, tentunya menjadi sangat menyenangkan, terlebih jika kita memfokuskan pada teknologi terbaru di bidang sains. Nah, setelah mendengar penjelasan video tentang mikroskop, kalian sudah bisa menggunakannya tidak? Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.